Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Faridatul Maghfirah. Di sini saya sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Genteng, Banyuwangi. Assalamualaikum, hai anak-anakku sekalian. Hari ini semoga kalian sehat walafiat, tetap di rumah, stay at home. Kita belum bisa bertatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertatap muka secara langsung, face to face. Karena saya penasaran sekali bagaimana wajah siswa baru SMP Negeri 2 Genteng. Yang pastinya keren-keren banget, ya kan? Anak-anak, semoga hari ini kita selalu semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Sekarang kita belajar tentang iman kepada Allah. Yang minggu kemarin kan sudah saya perintahkan kalian untuk membaca bab iman kepada Allah dan memahami nama-nama baik bagi Allah, ya kan? Masih ingat dong? Masih 1 minggu yang lalu loh, jangan sampai lupa. Membaca itu tidak harus terus dibaca kemudian lupa ingatan. Enggak. Membaca yang baik itu adalah membaca pelan, kemudian diingat-ingat. Itu cara membaca yang baik. Kalau hanya sekedar baca, ditanya 2 menit kemudian udah lupa. Nah, maka sia-sia membacanya. Jangan sampai kita membaca itu dengan sia-sia. Oke? Sekarang saya tanya lagi kepada kalian. Iman itu apa sih? Rukun iman itu ada berapa ya? Wah, lupa. Waduh, ini yang repot. Kalau seorang siswi muslim lupa rukun iman, ada berapa ya? 6 apa 5 ya? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada Rasul Allah. Keempat, iman kepada kitab Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sekarang kita fokus dari iman kepada Allah dulu. Nah, kira-kira ini pelajarannya mudah apa enggak ya? Mudah atau gampang ya? Pelajaran ini mudah gampang. Mudah kalau kita benar-benar percaya sama Allah, iman sama Allah, dan sulit kalau kita itu jauh dari Allah. Nah, contohnya orang yang punya iman dan orang yang tidak punya iman. Apa coba? Ayo dipikir. Apa ya contohnya orang yang iman dan orang yang tidak beriman? Kelihatan kok. 1. Kalau orang iman sama Allah, ketika mendengarkan azan, dia cepat-cepat berwudu. Wis, giat nih. Wah, waktunya sholat, alhamdulillah. Sholat dia, semangat dia. Tapi kalau orang yang jauh imannya, dengar azan sudah berkumandang, fokus HP-an dong. Fokus sama gadgetnya dong. Masih main game nih. Ibunya datang. Lele, dok, sholat. Iya sih, sabar. Cik main game, kumari. Nah, tuh ciri-cirinya. Kemudian ada lagi. Kalau orang iman, punya tata krama, punya sopan santun sama orang tua. Lewat depan rumahnya, lewat di depan Bu Guru atau Pak Guru. Permisi Pak. Tapi kalau anak sekarang enggak, jarang sekali saya ketemukan. Anda ketemu Bapak Ibu gurunya, wis Pak, hai, sarang heo, gini-gini malan. Itu gimana ya? Bisa dikatakan sopan santun enggak sih? Padahal sopan santun itu adalah sebagian dari iman. Bukan hanya bersih saja sebagian dari iman, tapi sopan santun itu penting banget buat kita. Kita pinter, kita cantik, tapi kita nggak punya sopan santun, kita nggak punya iman. Udah, biar ambiar semuanya. Kenapa?
Kenapa? Kita pinter, tapi kita nggak punya iman. Padahal orang yang beriman itu adalah orang yang pinter. Tapi kalau pinter belum tentu beriman. Maka dari itu, supaya kepintaran kita nggak sia-sia, kita harus beriman sama Allah dengan mentaati peraturannya. Kemudian kita kaya raya, gantengnya Masya Allah, cantiknya Masya Allah, gak punya iman, udah ambiar. Kebanyakan malah diejek sama yang laki-laki. Wah, kayak wayu, wah seksi badannya dan gini. Nah, turunlah martabat manusia, turunlah martabat wanita. Jangan sampai kayak gitu ya. Jaga sopan santun, jaga martabat kita. Ingat, kalau manusia itu dipandang bukan dari kecantikan atau kepintarannya, tetapi dari akhlaknya. Jadi perlu kalian ketahui, akhlak itu nomor 1. Oke, sopan santunnya dijaga ya. Kalau di grup WA, jangan sampai ngomong-ngomong yang gak jelas, jangan ngirim-ngirim gambar yang gak jelas gitu. Ingat, di grup WA ada kepala sekolah dan bapak ibu guru. Jadi dijaga sopan santunnya. Kalian the best kalau menjaga sopan santunnya. Oke? Anak-anak, rukun iman kepada Allah itu penting banget buat kita, penting banget. Jangan menyepelekan ini, ya. Yang tua, yang muda itu belum tentu keimanannya tuh kuat banget. Maka dari itu, selagi kalian masih muda, harus benar-benar ditingkatkan keimanannya sama Allah. Kalau kita punya iman, insya Allah kehidupan kita itu akan berkah, barokah. Apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Kalau kita bekerja semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin. Kita mempunyai keinginan, impian menjadi seorang dokter atau guru atau apapun itu. Kalau kita benar-benar tekun, iman akan dilancarkan sama Allah. Oke? Hai, next kita sekarang belajar tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu ada berapa? Betul. Anda betul sekali. Ada 99 Asmaul Husna. Kalian wajib menghafalnya kalau ingin masuk surga. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, maka dijanjikan masuk surga. Tetapi di sini tidak hanya menghafalkan saja, no, tetapi kalian harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya menghafalkannya saja, tapi dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jadi kita bersama-sama belajar Asmaul Husna, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu kita hafalkan. Kemudian jangan sampai lupa kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita hari ini belajar 4 Asmaul Husna, yaitu mulai dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang pertama kali ini adalah Al-Alim. Kalian buka buku paketnya, yaitu Al-Alim. Al-Alim itu artinya adalah maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui sesuatu yang tidak tampak dan sesuatu yang tampak. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi kalian harus waspada, harus berhati-hati. Apapun yang kalian lakukan itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi walaupun masih dalam hati ingin melaksanakannya, Allah sudah tahu. Kalau Allah sudah tahu, maka sesuatu yang ada dalam hati kalian itu akan dicatat sama Allah. Wah, bahaya kan? Kan nggak mau seperti itu. Jadi sesuatu yang akan kita lakukan itu kan pikir dulu, ini baik nggak buat kita. Jadi kita harus selalu waspada. Karena apa? Allah selalu mengetahui apa yang akan kita lakukan. Jadi selalu hati-hati. Sekarang kita pada bab Al-Khabir.
Yang tadi itu adalah Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Sekarang kita pada Al-Khabir, yaitu Allah Maha Waspada atau Allah Maha Teliti. Artinya apa? Artinya bahwasanya Allah itu Maha Mengetahui, Maha Teliti, Maha Waspada perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Makhluknya Allah itu apa saja? Ada manusia, ada langit dan bumi, ada tumbuhan, dan semuanya yang kamu lihat. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan ketika Allah menciptakan sesuatu, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Artinya, Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada gunanya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu tanpa guna. Semuanya itu berguna bagi semuanya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya Allah itu Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Jadi di sini kalian tidak boleh mengerjakan sesuatu terburu-buru, apalagi salah aturan. Karena apa? Karena Allah itu akan mengetahui semua yang akan kamu lakukan. Jadi, harus waspada. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 16, Allah berfirman, Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah itu Maha Waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan apapun, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Artinya, kalian kalau mengerjakan sesuatu, jangan terburu-buru. Jangan mengejar target yang tidak pasti hasilnya. Jadi, kalau mengerjakan sesuatu itu harus teliti. Karena apa? Orang yang teliti itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, apa yang kita kerjakan dengan baik, hasilnya pun akan memuaskan kita, ya kan? Jadi, mulai saat ini belajar teliti. Hai, anak-anak, sekarang saya lanjutkan. Yang tadi adalah Al-Khabir, As-Sami, dan sekarang kita menjelaskan tentang Al-Bashir, yaitu Allah Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang tampak dan yang tidak tampak. Allah mampu melihat segala penjuru di alam semesta ini, baik di langit dan maupun di bumi. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia haruslah menjaga tingkah laku kita. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Seperti contoh yang saya berikan ini, bahwasannya ada seorang yang mencuri. Seseorang yang mencuri ini tidak tahu bahwasannya Allah selalu mengintainya. Allah selalu melihatnya. Maka dari itu, segala sesuatu yang kita perbuat tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari segala sesuatu yang buruk. Allah melihat kalau kita lagi sedih. Allah pun juga tahu kalau kita sedang bahagia. Allah pun juga mengetahui ketika kita sedang bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Ketika kita sedang sholat, Allah Maha melihat segala sesuatu yang kita perbuat, baik yang buruk maupun yang baik. Maka dari itu, jika kita ingin memiliki nikmat yang baik, maka haruslah kita berbuat yang baik pula. Jangan sampai kita perbanyak amal buruknya, tetapi lebih banyaklah beramal yang baik, karena sesuatu yang baik akan kembali lagi ke kita, sesuatu yang baik pula. As-Sami,
As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengarannya Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Wallahu sami'un alim, yang artinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat Maha Mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, saya akan kasih kalian latihan soal. Oke, silakan kalian tulis di bukunya masing-masing. Nomor 1. Sebutkan hikmah beriman kepada Allah dan Asmaul Husna. Nomor 2. Tuliskan 99 Asmaul Husna beserta dengan artinya. Ini dikerjakan hari ini supaya hari ini bisa selesai dan tidak menumpuk dengan tugas-tugas Bapak Ibu guru yang lain. Ya, jadi setelah pembelajaran hari ini selesai, kalian boleh langsung mengerjakan latihan soal ini supaya segera selesai. Terima kasih. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah, barokah buat kita. Kemudian jangan lupa untuk sholat 5 waktunya jangan sampai ketinggalan. Kemudian tetap semangat pembelajarannya. Kita bertemu lagi hari Senin berikutnya dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.